Iya, jadi video 36-nya kan lanjutannya ya. Jadi ya sekarang topiknya pilih agama yang mana gitu. Ya pilih udah gitu aja. Supaya jelas duduk permasalahan posisi Anda di mana, posisi kamu di mana, posisi saya di mana. Gitu loh. Gini, pada saat perpecahan itu ya perseteruan, gontok-gontokan perang bahkan itu apa segala ya sudah, masa era itu kan udah selesai, masa diterusin umatnya umatnya orang-orang Kristen Katolik masa diterusin perseteruan terus sama umatnya Kristen Protestan terus nyerang lagi umatnya Kristen Ortodok. Era serang-serangan secara fisik bunuh-bunuhan udah kelar gitu loh. Kita udah mempunyai posisinya yang settle masing-masing, udah pada mapan masing-masing gitu. Sudah eranya udah selesai gitu loh. Udah gitu loh. Nah ini yang namanya puzzle-puzzle ya sudah gitu. Sudah semua. Lah yang masih rumit itu yang DLL. Biarin aja udah gitu aja yang DLL itu. Ya. Jangan biasakan nyampur-nyampur, ntar ribet sendiri. Ntar saya buktikan secara teologisnya ngawur ntar akhirnya. Gitu. Pilih yang mana. Saya udahlah. Saya kayaknya afdol ini sama yang ortodoks. Saya srek kayaknya kalau ngikut Katolik. Saya srek kayaknya ngikut Protestan apa segala. Terserah, Salvation Army ada, semuanya ada. Apakah ini bisa menyalah benarkan apa? Enggak, tidak semua poin. Gitu loh. Kita hanya bisa memandang karena kan sudah klasternya sendiri tuh. Memandang kesalahan orang, benarnya orang secara internal. Gitu loh. Ini terkacau lah gitu. Ini Katolik Roma, ini Ortodoks apalah, terserah lah, banyak ini ya kan. Tuh ya, Ortodoks begitu. Ini yang Protestannya apa segala, ini siapalah semua ya. Gitu semua. Memandang bisa. Saya memandang salahnya Ortodoks gini-gini. Udah mandang doang, udah bisa menjat gitu. Gitu. Saya memandang kesalahannya si Protestan di sini katanya sih Scientology, ya terserah. Memandang doang. Karena kenapa? Kan Anda tidak di sini. Anda kan tidak di dalam ini. Anda tidak di dalam ini. Anda kan tidak di dalam ini, gitu loh. Bijaksananya di situ, jadi manusia sempurna. Jangan on terus dong. Gimana ini? Ayo YouTuber. saya saya itu berperan aktif di internet itu ya karena ngeliatin YouTuber on malah viral. Gitu ya. Ya saya inilah udah pusing dah ya nih. Dan sampai mana itu. Nah jadi pilih aja, udah pilih, selesai cerita dulu sini selesai cerita dulu ini selesai cerita begitu. Jangan campur aduk, nanti masalah kepengen tahu dong kenapa sih ini musuhan. Ya udah silakan lihat, kepengen tahu dong kenapa Roma Katolik akhirnya pisah dengan ini gitu loh. Nah era gonjang-ganjing proses pemisahan tegang memang. Ya itu memang udah kelas tingkat dunia lah itu pada hari itu. Era itu selesai, kita sudah mempunyai klasternya masing-masing. Pesannya adalah sudah selesai, sudah bagus, sudah settle masing-masing. Udah, jangan dicampur aduk, kita kan sama, kita kan enggak. Udah, kenapa? Efeknya secara teologisnya nanti ke depannya. Mari kita lihat. Saya ungkit lagi. Yang viral-viral ini udah hari ke-6 apa ya? Debatin masalah pihak Katolik dan pihak harusnya para umat, para netizen itu harus tahu dong kalau ngomong nggak boleh begitu. Pihak Katolik dengan pihak Kristen itu sangat keliru itu ucapan itu. Enggak dong, gimana sih? Pihak Katolik dengan Protestan, dudukan masalah pihak Katolik dengan Pentakosta. Tuh lihat tuh pendetanya orang karismatik, make jubahnya Katolik gitu kalau cara ngomong. Gimana sih, blinger banget nih netizen. Jangan gitu, nggak baik begitu ya. Kalaupun maksa juga begitu berarti lo uneducated, lo tak terpelajar, lo orangnya lo gitu loh ya. Sampai di mana lagi ini saya jadi mengoreksi terus ini
hal-hal yang keliru. Ya udah gitu. Nah, ini silakan maju sendiri, maju sendiri, maju sendiri. Nah, kedudukan ini tidak dapat dipungkiri atas doktrin, atas brainwash daripada struktur pemerintahan kita itu yang kita sudah bahas udah 2 kali apa ya. Nah, himbauan saya itu ya terpaksa ditekankan kembali. Ayo gimana yuk kita dorong, kita bongkar, kita himbau para YouTuber untuk mengangkat topik itu. Gimana sih di Kemenak itu gitu loh. Sambil sekarang kan lagi mau diviralkan kan tentang hapuskan SK2 menteri apa segala itu kan gitu loh, sekaligus gitu loh. Ayo kita angkat gitu topik ini topik yang Dirjen Bimas yang mengkotak-kotakan itu loh. Karena kenapa? Akhirnya nanti kecampur-campur protesan ketumpangan sama yang DLL itu. Kan itu yang kejadiannya. Efeknya apa? Dampaknya apa kepada masyarakat luas? Termasuk masyarakat umum dan termasuk masyarakatnya sendiri. Psikologisnya jadi cara pandang, cara nilai, cara bertindak, cara menilai orang lain jadi ngaco. Bahkan menilai tetangganya sendiri ini ya kan, klaster tetangganya sendiri jadi juga rusak. Ya kan, apalagi ini aneh sendiri lagi. Kan gitu. Ya kan, agama tertua di bumi malah jadi status administrasinya jadi di bawahnya Protestan gitu loh. Nanti saya harus ada satu video tentang problematikanya ortodok ini. Mungkin habis ini. Biar selesai dulu saya tekankan dulu supaya para viewer ini yang nonton lah begitu harus gini loh. Oh, gini ya duduk permasalahan. Jadi selama ini yang saya rasa gini ya, supaya dapat dulu itu gitu. Karena di sini akhirnya temanya video 36 penekanannya ini pilih aja udah gitu loh. Oh, masih ada waktu. Saya terangkan dulu. Hai umat Katolik, jangan tabukan ikut-ikutan persekutuan doa dengan pihak kekristenan lainnya apa segala. Enggak apa-apa, umat Ortodok enggak apa-apa gitu loh. Itu kan kumpul-kumpul kayak arisan, kayak klub gitu loh. Anak klub klub traveling gitu loh. Kongko-kongko, enggak apa-apa. Problemnya memang di dalam Kristen DLL yang suka bikin acaraan kerohanian itu. Kristen DLL itu menganggap itu adalah ibadah. Sok silakan gitu loh. Umatnya Ortodok itu dan umatnya Katolik Roma itu tidak pernah akan mengatakan bahwa kegiatan yang dikatakan oleh Kristen DLL itu bahwa itu adalah kebangkitan rohani, persekutuan doa apa segala, itu ibadah buat dia, silakan. Kan tadi saya udah tekankan bahwa kita udah nggak bisa lagi menilai dia salah dia benar, kan sudah beda klaster kan. Nah kan enak kan jadi masuk ke depannya kan gitu loh, kalau kita udah koreksi kesalahan opini toh gitu loh. Yang ngunjungin doang, masa lu ngunjungin doang arisan nggak boleh sih, kan gitu sama aja memandangnya nih ya kan. Para pihak Ortodok memandang ini, pihak Katolik Roma memandang hal-hal yang kayak begini, kan jadi enak sekarang gitu loh. Kita tempatkan, kita duduk permasalahannya. Memang buat dia begitu karena hanya di dalam klaster kekristenan jenis agama Ortodoks lah dan agama Katolik itu puncak ibadahnya bukan homili. Tuh, ini kata kunci juga soalnya. Di luar kedua kubu ini, kedua agama ini, puncak ibadahnya bukan khotbah. Yang ini ya dari Protestan tuh. Dari Protestan dan selanjutnya puncak ibadahnya ini. Ya udah kita hargain aja, udah nggak usah nyalahin. Artinya kenapa
Kalau ada rangkaian acara yang nanti gongnya adalah mendengarkan khotbah dari agamawannya, pandetanya, apa-apa gitu, kadang-kadang pakai istilah pastor, pakai, nanti kita bahas lah. Lo kayak nggak punya Google aja, semua orang juga mengatakan posisi dia pastor, ya pastornya versinya Protestan gitu dong lengkapnya. Ya, mereka ini merasakan dia sedang beribadah. Salah enggak? Tapi pada saat dia bukan ini, statusnya masih ini, salah enggak? Salah. Sesat enggak? Sesat. Tapi kan status dia bukan ini. Ini status dia. Kan bukan ini lagi. Diri dia, komunitas dia. Gimana sih? Jangan katakan sesat. Enggak boleh. Orang itu udah beda klaster kok. Ya toh? Hargai aja udah. Masa lo mau ngunjung, mau ikut apa, tepuk-tepuk tangan, riang gembira, sukacita, enggak apa-apa. Karena kuncinya adalah di dalam dua klaster agama ini, mana lagi tadi Katolik Roma, ya, di dua klaster ini puncak ibadahnya adalah sakramen kudus, ya. Ada 7 pelayanan sakramen, 7 pelayanan misteri, ya. Misterion itu istilah orang timur itu, ya. Apa nih, sakramen 7 puncak-puncak ibadah. Lihat sendiri Google, kan udah dapet tuh tagline-nya tuh dari nontonin video ini, kan dapet tuh, ketik tuh sana, cari apa sih isinya, ya itulah baptisan, ekaristi kan, perjamuan, bahkan termasuk ritual apa itu, jenazah juga, wafat, tabisan juga 7. Saya ulangi mungkin terakhir, biarin sampai bosan supaya mateng dengernya. Pihak Protestan kesini plus Anglikan lah, ya. Pihak Protestan kesini itu mereka hanya menawarkan atau apa, mengoffering atau melaksanakan ibadah itu hanya ada 2 jenis sakramen. Baca sendiri doktrinnya Protestan tuh, ya, sakramen, ya itu jadi lupa dah tuh. Sakramen apa? Baptis dan perjamuan kudus doang dia. Yang selalu bikin ketawa saya, sharing nih kepada orang-orang tuh, para apa itu, termasuk sama pihak yang Kang Nyinyir. Saya suka ketawa ngebahas saat ada ibadah apa itu namanya, nikahan di bawah naungan Protestan, kayak sakral, kayak wah gini, nanti wah sakramen nikahannya, waduh, sahdu apa woi. tidak gitu loh. Ibadah ya apa itu, ya nikah gitu ya, bukan dalam golongan sakramen menurut doktrinnya sendiri. Tidak gitu loh. Apa sih yang saya mau angkat di sini? Jawabannya nanti banyak sekali ke depannya. Efeknya tahu nggak apaan? Masalah nih apa, kawin cerai dibahas gini-gini. Masalah apa lagi? Ya pokoknya kayak gitu-gitu, ya. Itu masalah nanti baptisan, ya kan? Gitu loh. Itu efeknya ke situ. Pengetahuan ini nggak punya pengetahuan ini, nggak bisa, nggak bisa lah gitu, ya. Ya jadi itu rancu sendiri dirinya gitu. Kalau yang dua kubu ini kagak puyeng gitu-gituan. Oleh karena itu termasuk agamawannya dan awamnya di pihak Protestan kemari, ya, suka make SOP-nya, doktrinnya pihak-pihak ini. Itu yang pernah saya bahas. Jadi bikin sableng sendiri gitu loh. Oh gini, oh ya, yang waktu itu yang pernah kita singgung itu tentang peristiwa viral Ahok itu, cerai kawin nggak apa-apa. Ahok kawin cerai nggak apa-apa gitu loh. Ya memang doktrinnya demikian.
gitu loh. Nggak usah campur-campur sama nasihatin dia pakai doktrinnya ini. Ya, emang bener-bener lucu memang. Ya, ngapain lu nasihatin aku urusan bahwa gini, kutip ayat, terserah lu mau kutip apaan, kayak lu 1000 ayat juga lu kutip. Doktrinnya berbunyi kalau Anda agamanya agama Kristen Pentakosta, karismatik, Salvation Army, Anda adalah Protestan, nggak pakai doktrin itu, weh nyontek aja orang lu udah putus, lu masih ngambil ajarannya. Jangan on deh lo, gitu loh. Tuh efeknya. Gara-gara nggak mau belajar tuh efeknya kemana? Ya secara teologis ngawur. Akhirnya apa? Imannya juga jadi gini. Nanti saya bahas terpaksa hal-hal yang kayak begitu. Besar nggak sih efeknya yang kayak gitu kalau kesalahan-kesalahan opini itu? Dasar-dasar imannya udah salah. Besar nggak? Besar jawabannya. Gitu loh. Akhirnya jadi keperilaku soalnya. Gitu loh. Ya. Break dulu dah. Saya sendiri jadi kebanyakan ketawa karena ngeliatin perilaku orang-orang ini gitu loh. Ya. Belum diinin dulu. Video 36 ya. Pilih agama yang mana? Ayo tegaskan dirimu, posisimu di mana? Di Ortodoks kah? Di Katolik Roma kah? Di Protestan kah? Atau yang lain-lain itu, DLL itu. Salah satunya efeknya adalah bila mana nggak memahami ajarannya, koridornya sendiri, klasternya sendiri, imannya sendiri, agamanya sendiri. Salah satunya nih yang kayak begini-gini nih, rancu sendiri, puyeng sendiri, akhirnya cari-cari salahnya orang lain gitu loh, untuk membenarkan dirinya, yang dimana dirinya pun tidak memahami atas dirinya sendiri. Itu fakta. Ini bukti. Video 36 cut dulu.